Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman indoor yang bisa tumbuh di dalam air. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Tanaman aquascape adalah ragam jenis tumbuhan yang banyak diletakkan di dalam akuarium sebagai hiasan. Tanaman aquascape yang berada di akuarium tidak hanya menjadi pemercantik akuarium, tetapi juga menjadi tempat bersembunyi ikan. Dengan adanya tanaman aquascape di dalam akuarium, maka keberadaannya bisa memperkaya keindahan akuarium. Cek yuk aneka tanaman aquascape yang telah kami rangkum di sini. Tanaman aquascape ada banyak macamnya. Kebanyakan tanaman tersebut bisa tumbuh dengan dukungan karbon dioksida, pencahayaan, suhu, dan pH tertentu untuk mendukung proses fotosintesis. Apabila Anda mau menanam aquascape, sebaiknya ketahui dulu jenis-jenis tanaman aquascape yang mudah tumbuh dan cocok untuk pemula dengan melihat daftar yang telah kami kumpulkan berikut ini. Yang pertama, Dwarf Babyters Hemianthus calitrichoides. Hemianthus calitrichoides mulai dikenalkan pada tahun 2000-an. Perkembangan nama tanaman aquascape yang berasal dari Kuba ini semakin meluas kurang dari 10 tahun. Kini, sudah banyak orang yang menggunakan Dwarf Babyters sebagai penghias bagian depan akuarium. Dwarf Babyters mempunyai daun yang kecil dan padat. Tumbuhan aquascape ini mempunyai tingkat pertumbuhan sedang dengan ketinggian yang rendah. Hemianthus calitrichoides perlu mendapatkan cahaya yang tinggi, namun tetap mampu beradaptasi pada kondisi cahaya menengah. Dengan cahaya yang banyak, karbon dioksida terlarut, dan substrat kaya nutrisi bisa memberikan hasil pertumbuhan terbaik. Yang kedua, Hygrophila polysperma. Hygrophila polysperma sudah banyak ditanam oleh para aquascaper selama bertahun-tahun untuk memberi hiasan dalam akuarium. Tanaman ini sepertinya tidak terlalu peduli terhadap intensitas cahaya, yang terpenting cahaya tetap ada meski intensitasnya rendah. Perawatannya mudah sehingga tanaman aquascape ini cocok untuk pemula. Untuk keperluan CO2, nampaknya Hygrophila polysperma juga tidak terlalu menganggapnya kebutuhan yang penting. Jadi tidak heran bila banyak orang yang lebih menyukai untuk meletakkan Hygrophila polysperma karena tanaman ini selain sangat dianjurkan untuk pemula, tetapi juga tidak menuntut perlakuan khusus. Satu lagi, Hygrophila polysperma juga termasuk tanaman yang bisa hidup sebagian di atas permukaan air, dan sebagian terendam di dalam air. Yang ketiga, Windelove. Windelove adalah jenis tanaman aquascape yang mendapatkan nama ilmiah Microsorum pteropus. Penamaan Windelove berasal dari founder Tropica Aquascape yakni Holge Windelove. Windelove mempunyai ujung yang bercabang dan bentuk yang unik sehingga banyak yang menjadikannya sebagai salah satu tanaman aquascape paling cantik di dunia. Tanaman hias air Windelove bisa tumbuh tinggi mencapai 20 cm dengan lebar yang sama. Windelove merupakan salah satu tanaman aquascape untuk pemula ataupun para aquascaper yang sudah ahli karena mudah dalam segi perawatannya. Tanaman penghias akuarium yang satu ini juga mempunyai ketahanan diri yang kuat terlebih bila diikat pada akar kayu ranting atau ditempel pada batu. Yang keempat, Java Moss. Java Moss merupakan tanaman yang terkelompok keluarga Hypnaceae, berasal dari kawasan Asia Tenggara dengan nama ilmiah Taxiphyllum barbieri. Jenis tanaman aquascape Java Moss tergolong mudah dalam hal perawatannya sebab tidak memerlukan banyak karbon dioksida dan intensitas cahaya yang tinggi. Java Moss bisa tumbuh emerset. Tingkat pertumbuhannya lambat. Yang kelima, Monte Carlo. Berikutnya ada Monte Carlo yang termasuk jenis tanaman aquascape yang bisa dipakai sebagai tanaman karpet di substrat akuarium dengan laju pertumbuhan yang relatif cepat. Monte Carlo tergolong tanaman aquascape yang unik. Apabila terkena cahaya yang kuat, maka kecepatan tumbuhnya semakin tinggi dan menghasilkan karpet pada batas tertentu. Yang keenam, Bucephalandra black phantom. Diperkirakan tanaman aquascape Bucephalandra black phantom berasal dari Kalimantan, Indonesia. Tanaman dari genus Bucephalandra yang satu ini juga biasa dikenal dengan nama Bucephalandra brownie phantom. Area penanamannya lebih tepat di depan akuarium. Untuk pertumbuhannya, Bucephalandra black phantom tidak memerlukan cahaya dan karbon dioksida tinggi sehingga sangat cocok bagi Anda yang masih pemula. Yang ketujuh, Anubias covifolia. Anubias covifolia ditemukan pertama kali di daerah Afrika Barat. Tanaman air ini biasa ditempatkan pada daerah tengah akuarium yang mendapatkan cahaya tidak terlalu banyak, begitupun dengan CO2-nya. Anubias covifolia mempunyai warna daun merah atau kecoklatan. Pertumbuhan tanaman hias akuarium Anubias covifolia begitu kompak dan serempak.
Di urutan ke-8 ada Cryptocorine pontederifolia. Dikabarkan kalau Cryptocorine pontederifolia berasal dari kawasan Sumatera Barat dan Singapura. Tidak ada nama umum dari tanaman yang berasal dari keluarga Araceae genus Cryptocorine ini. Pemeliharaannya mudah karena bisa beradaptasi pada berbagai keadaan tempat hidupnya. 9. Cabomba caroliniana. Berasal dari Amerika Selatan, Cabomba caroliniana termasuk tumbuhan aquascape yang bisa menempati area midground dan background akuarium. Tingkat pertumbuhan tanaman bergenus Cabomba ini cukup cepat pada suhu 15–26 derajat Celcius. Cabomba caroliniana termasuk tanaman aquascape yang mudah perawatannya, kebutuhan cahayanya sedang sampai tinggi, serta tak perlu diinjeksi CO2 karena kebutuhannya sedikit. 10. Crinum calamistratum. Nama umum dari jenis tanaman aquascape yang satu ini adalah African Union Plant atau Cameroon Crium, ditemukan pertama kali di Afrika Barat, kini sudah tersebar hingga ke Indonesia. Crinum calamistratum merupakan tanaman hias air yang indah, daunnya berwarna hijau tua. Tanaman ini memerlukan tingkat pencahayaan tinggi, haus akan CO2, serta nutrisi yang cukup. Crinum calamistratum bukanlah tanaman emerset. Meski demikian, pertumbuhannya yang sudah melewati permukaan air akan menghasilkan bunga cantik. 11. Echinodorus tenellus. Tanaman aquascape Echinodorus tenellus dipakai untuk menghasilkan permadani hijau di dalam akuarium Anda. Tanaman dari kelompok Amazon wort ini akan tumbuh merambat dan menyebar hingga menyerupai rumput. Daun tanaman berukuran besar. Pertumbuhannya sedang, tapi bisa dipercepat dengan menginjeksi karbon dioksida dan intensitas cahaya yang tinggi. Echinodorus tenellus bisa hidup secara mandiri tanpa dinaungi oleh tanaman lain di dalam akuarium. 12. Elatin triandra. Tanaman hias akuarium yang berasal dari Amerika Serikat dan Kanada ini merupakan karpet plant yang pada alam bebas biasanya ditemukan di area-area perairan yang berlumpur. Bagi Anda yang masih pemula, sebaiknya tidak menanam Elatin triandra karena tanaman ini tergolong tanaman yang sulit perawatannya, memerlukan pencahayaan tinggi, dan nutrisi berlimpah. 13. Hydrochotyl lecocephala. Hydrochotyl lecocephala menjadi tanaman aquascape yang kali pertama ditemukan di kawasan Amerika Selatan. Selain menjadi tanaman aquascape, ia juga banyak tumbuh di kolam dan paludarium. Tanaman yang bisa hidup pada habitat basah dan cukup berawa ini mempunyai daya tahan yang kuat, pertumbuhannya sangat cepat menghasilkan daun hijau berbentuk bulat yang indah. Keberadaannya akan mengisi ruang kosong pada akuarium sekaligus menambah nilai estetika dalam akuarium Anda. 14. Marsilea hirsuta. Marsilea hirsuta merupakan tanaman karpet dari Australia. Tanaman yang tumbuh mengarpet ini mempunyai bentuk yang indah dengan kemampuan menyebar yang mengelilingi akuarium. Untuk memperoleh daun yang sempurna, tanaman ini harus diberi pencahayaan tinggi. Daun Marsilea hirsuta bisa hidup secara emerset dan submerset. 15. Liliopsis brasiliensis. Sama seperti Marsilea hirsuta, Liliopsis brasiliensis juga tanaman karpet yang bisa meramaikan bidang akuarium Anda. Rumput yang dihasilkan oleh tanaman aquascape ini serupa dengan hairgrass, tenellus, dan sebagainya di mana tampak daun yang memanjang dari akar tanpa mempunyai batang. Tanaman karpet aquascape Liliopsis brasiliensis tumbuh menyebar ke samping. Untuk memperoleh tanaman yang panjang, pencahayaannya tidak perlu banyak. Nah, itu tadi beberapa rangkuman tanaman aquascape yang dapat kami buat untuk mempercantik akuarium Anda. Tidak ada salahnya menggunakan jenis tanaman aquascape tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat.